Oke, yang pertama kita akan belajar tentang bilangan bulat berpangkat. Nah, pangkat bilangan itu dia ada dua. Yang pertama pangkat bulat positif dan yang kedua adalah pangkat bulat negatif. Gimana nih Kak yang pangkat bulat positif? Pangkat bulat positif itu kita perhatikan definisi berikut ini. Misalkan A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Jadi dia ini tergantung A-nya ini nanti ada berapa. Misalnya dia itu ada 5, jadi A pangkat 5. Nah, dari bentuk A pangkat N tersebut, A disebut bilangan pokok perpangkatan. Dan N dia disebut sebagai pangkat atau eksponen dari A. Nah, kita perhatikan definisi berikut. Misalkan di sini kakak mempunyai A pangkat 0. A pangkat 0 itu dia nilainya 1. Mau di sini itu 1 pangkat 0 hasilnya tetap 1. 2 pangkat 0 hasilnya tetap 1. 3 pangkat 0 hasilnya tetap 1. Jadi berapapun bilangannya, kalau dia itu dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, dan A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Karena dia itu negatif, berarti dia itu inverse kan, dari positif. Jadi, kalau dia itu negatif, maka dia itu 1 per A pangkat N bentuknya. Untuk N bilangan bulat, dan A ini dia harus lebih dari 0. Kalau dia itu negatif, dia nggak bisa, karena dia harus positif. Karena di sini syaratnya dia harus lebih besar daripada 0. Nah, biar lebih paham, kita perhatikan contoh berikut. Nah, hitunglah nilai perpangkatan bulat di bawah ini. Negatif 6 pangkat 2. Ada yang tahu hasilnya berapa? 36, Kak. 36. Karena dia itu pangkatnya genap, berarti meskipun dia itu negatif, dia tetap positif. Kalau yang negatif 5 pangkat 3. Minus 75, Kak. Berapa? Minus 75. Minus Negatif 5 pangkat 3. Ayo, berarti dia itu Minus bentuknya 125. 5 kali 5 kali 5. Negatif 5, negatif 5, negatif 5. Hasilnya berapa? Minus 125. Iya, negatif 125. Karena dia pangkatnya ganjil ya, diingat-ingat. Kalau dia ganjil, dia negatif, berarti dia negatif. Yang ketiga, negatif 2 pangkat 5. Minus 32. Minus 32. Yang keempat, negatif 4 pangkat 4. Ada yang tahu? Jadi positif apa negatif nih? 256. 256. Karena pangkatnya positif, dia jadi Positif. negatif 3 pangkat 3. Minus 27, Kak. Minus 27. Pangkatnya ganjil. Kalau ini negatif 7 pangkat 2. 14. 49, Kak. 14 sama 49. 49. 49, Kak. Ya, kalau 14 itu berarti dia perkalian, bukan perpangkatan. 49. Oke, paham ya? Kalau pangkatnya positif, dia hasilnya positif. Kalau pangkatnya itu ganjil, maka dia hasilnya negatif. Kalau bilangannya itu negatif. Oke, dilanjut. Hitunglah 3 pangkat negatif 2 ditambah 4 pangkat 0 dikurangi 5 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 2 itu tadi bentuknya jadi berapa? 1 per 3 pangkat 2. Terus ditambah 4 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Kalau negatif 5 pangkat negatif 1. 1 minus 1 per per 5. Nah, gini nggak hasilnya? Jadi, aku pakai laser point. Nah, jadi 3 pangkat negatif 2 itu dia jadi 1 per 3 pangkat 2, 4 pangkat 0 sama dengan 1, kemudian 5 pangkat negatif 1 dia sama dengan 1 per 5 pangkat 1. Kemudian
setelah dihitung, 3 pangkat 2 itu nilainya adalah 9. 5 pangkat 1 dia tetap 5. Jadi 1/9 ditambah 1 dikurangi 1/5. Disamakan penyebutnya. Karena FPB dari 9 sama 5 ini dia 45 KPK-nya. Jadi langsung aja 9 dikali 5, 45. Kalau bawahnya kali 5, atas kali 5. 1 kali 5, 5. 1 kali 4, 5. 45 dikurangi 1 kali 9, 9. Jadi hasilnya itu nanti setelah dihitung 5 ditambah 45 sama dengan 50. 50 dikurangi 9 sama dengan 41/45. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Dilanjut. Nah, hitung. Nomor 1. Nomor 1. Kalau udah, bisa langsung dijawab ya. Satu Nanti 2/3, Kak. 1, 2/3. Yang pertama ini dia jadi berapa? 5 1/3, Kak. 5 1/3. Ya ini 1/3 ditambah 2 pangkat 2 itu 4. Kalau misalnya enggak kakak tulis caranya di sini, kalian paham nggak? Dia dapat dari mana? Paham. Kalau gitu langsung kakak tulis aja ya hasilnya. Kalian juga harus ngitung tadi. Ini tadi hasilnya berapa? 5 1/3. Gini ya. Halo. Kayak gini bener? Iya, Kak. Oke, yang kedua. Nilai dari 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat negatif 2 ditambah 2. Eh, 10 1/4, Kak. Berapa? 10 1/4. 10 1/4. Hmm. Oke. 10 1/4. Yang ketiga. Paham ya caranya? Kalau enggak paham, ditanyakan dulu ya. Yang ketiga. 9. Berapa? Ada yang udah? Ini berapa? 5 pangkat 6 hasilnya berapa? 1. Ditambah 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 9, Kak, ini. Ya, 9. Kan 2 pangkat 2, 4. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 4, 9. Yang keempat. 4 ditambah 3 pangkat negatif 2 dikurangi 2 pangkat 0. 3 1/9. 3 1/9. Yang lain udah paham nomor 4 ini dapat dari mana 3 1/9? Udah selesai ngitung belum? Ditambah 1/3 pangkat 2 dikurangi 1.
Dari sini ya. Jadi nanti disamakan penyebutnya. Nanti ketemunya itu 31/9. Yang nomor 5. 4/27. 4/27. Iya. Lebaran nggak apa-apa, wis. Yang ke 6. Bentar, kegedean. 17. Berapa yang ke 6? 17, Kak. 17. Berapa? 17. 1, 5, 2, 5, 3, 5. Oke, benar. Yang terakhir. Ada yang tahu hasilnya berapa? Yang terakhir. 243. Ya, 243. Oke, kita move ke materi selanjutnya. Nah, dari nomor 1 sampai 7 ini ada yang masih dibingungin nggak? Kenapa hasilnya ketemu kayak gini? Ingat ya, kalau dia itu pangkatnya itu negatif, misalnya A pangkat negatif N, berarti dia itu A1 per A pangkat N. Bentuknya jadi kayak gini. Kalau dia itu A pangkat 0, hasilnya 1. Ingat-ingat ya. Nah, bisa dilanjut ke materi selanjutnya? Bisa, Kak. Oke. Nah, kita masuk ke sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Yang pertama adalah hasil kali 2 bilangan berpangkat. Nah, secara umum diperoleh rumus A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, ketika dia itu perkalian, maka pangkatnya itu ditambah. Contohnya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Langsung saja ditambah. Karena dia itu pangkatnya itu sama, jadi langsung 3 pangkat 2 ditambah 3 karena dia bentuknya perkalian. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 5. Sampai sini paham ya, kalau perkalian pangkatnya ditambah. Kemudian kalau dia itu pembagian, maka berlaku sebaliknya. Kalau pada perkalian tadi pangkatnya itu ditambah, tapi kalau pada pembagian itu pangkatnya dikurangi. Misalkan di sini kakak mempunyai 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 2. Tapi kalau perkalian ini syaratnya A-nya itu harus lebih dari 0. Jadi dia tidak boleh negatif. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Kak. Oke. Sifat perpangkatan bilangan bulat yang ketiga adalah perpangkatan dari hasil kali 2 bilangan bulat. Misalkan di sini secara umum dia berlaku AB pangkat N sama dengan A kali B pangkat N atau A pangkat N dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi misalkan di sini kakak mempunyai contoh 2 kali 3 pangkat 2. Itu sama saja dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Sifat yang keempat adalah perpangkatan dari bilangan berpangkat. Secara umum atau secara generalisasi akan diperoleh rumus A pangkat M dikali pangkat N, pangkatkan lagi N, itu sama saja dengan A pangkat M dikali N. Untuk A, dia tidak boleh sama dengan 0. Dan M serta N merupakan bilangan asli. Misalkan di sini kakak mempunyai contoh 3 pangkat 2 pangkat 3. Jadi 3 sama dengan 3 pangkat 2 kali 3. Jadi pangkatnya ini dikali. Kalau dia perkalian tadi ditambah, tapi kalau dia bentuknya kayak gini, dibatasi pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya itu dikali. Sehingga hasilnya 3 pangkat 6. Dari sifat 1 sampai 4 tadi, ada yang masih dibingungkan? Tidak, Pak. Supaya lebih gampang, kita ke contoh soal.
Hitunglah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Langsung berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Kalau 5 pangkat 6, 5 pangkat 2. nah, jadi kalau ini 2 pangkat 2 ditambah 5, 2 pangkat 7. Kalau ini 5 pangkat 6 dikurangi 4, hasilnya 5 pangkat 2. Sampai sini, paham? Paham, Kak. Untuk latihan soal. Yang pertama, tentukan hasil dari operasi perpangkatan bilangan bulat berikut ini. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4, hasilnya berapa? 3 pangkat 6. 3 pangkat 6. 3 pangkat 6. Kalau yang ini, negatif 7 pangkat 2 dikali negatif 7 pangkat 3. Hasilnya Negatif 7 pangkat 5. negatif 7 pangkat 5. Kalau negatif 3 pangkat 2 pangkat 3, hasilnya Negatif 3 pangkat 6. negatif 3 pangkat 6. Kalau negatif 3 dikali, ini harusnya tadi min nih. Ini negatif ya. Lupa, tadi dikasih. 5 pangkat 2, hasilnya berapa? 15 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? Negatif 3 pangkat 2 hasilnya. Dia itu kan sama aja dengan 3 pangkat 2 dikali negatif 5 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 berapa? 9. Dikali negatif 5 pangkat 2. Hasilnya berapa? Negatif 5 pangkat 2. Pangkatnya genap. Berarti hasilnya 25. berapa? 25. Ya, kelebihan. Nah, berarti sama dengan negatif 25. Bentar. Oke, paham ya? Nah, sederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Negatif 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 4. Berapa? Ada yang tahu jawabannya berapa? Negatif bagi positif. Hasilnya negatif apa positif? Negatif, Kak. Berarti dia negatif ya. Negatif 5 tetap. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi apa ditambah? Kurangi. Berarti pangkat berapa? Pangkat 5. Nah, negatif 5 pangkat 5. Kemudian yang selanjutnya 9 pangkat 9 dibagi 9 pangkat 4 dibagi 9 pangkat 3. Hasilnya berapa? 9 pangkat 2. 9 pangkat 2. Yang ketiga, negatif 3 pangkat 5 dikali negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 11. Jadi ini negatif 3 pangkat 5 dikali negatif 3 pangkat berapa jadinya? 6. 6. Berarti hasilnya Negatif 3 pangkat 11. ini kan positif ya. Bentar. Karena dia kan, oh benar sih negatif. Yang terakhir. Delapan pangkat 5. Berapa? 8 pangkat 5. 8 pangkat 5. Oke, paham ya? Paham. Pangkatan? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya.
Ini sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel itu merupakan sistem persamaan yang mengandung paling sedikit dua buah persamaan linear dua variabel yang hanya mempunyai satu penyelesaian. Bentuk umumnya dia AX ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Di mana A1, B1, A2, B2, C1, dan C2 adalah bilangan-bilangan real. Sehingga X dan Y adalah variabel-variabelnya. Contohnya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, 2 ini dia sebagai A1 dan 3 sebagai B1. Sedangkan 15 sebagai C1. Nah, untuk persamaan yang kedua ada 3X ditambah 4Y sama dengan 12. 3 ini dia sebagai apa, Dek? A? 3 ini dia sebagai apa? A2, Kak. Kalau 4 ini sebagai? B2. Ya, 12 ini sebagai C2. Sehingga penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan dua variabel adalah bilangan X, Y yang memenuhi kedua persamaan linear. Supaya lebih paham, kita perhatikan contohnya. Misalkan Ali membeli sebuah apel dan 2 jeruk di toko buah dengan harga 7.000. Di toko yang sama, Budi membeli 2 apel dan sebuah jeruk seharga 8.000. Berapakah harga masing-masing untuk sebuah apel dan sebuah jeruk? Nah, ketahui dulu tadi kan Budi kan beli apel sama 2 jeruk. Ali membeli 2 apel sama Ali membeli 1 apel dan 2 jeruk. Kemudian Budi membeli 2 apel dan sebuah jeruk. Jadi kita misalkan X ini dia sebagai apa? Apel apa jeruk? Apel. Kalau Y dia sebagai jeruk. Nah, Budi tadi berarti model matematikanya atau kalimat matematikanya dia menjadi 2X ditambah Y, 1Y. Karena 1 nggak perlu ditulis, itu sama dengan 8.000. Sedangkan Ali dia mau beli sebuah apel tadi X, ditambah 2 jeruk, sama dengan 2Y, sama dengan 7.000. Nah, kemudian kita samakan dulu, kita cari nilai X-nya. Y-nya kita nolkan, jadi kita kali 2 yang atas, yang bawah kita kali 1. 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 2 sama dengan 2, 8 kali 2 sama dengan 16. Ini tetap, sehingga 4 dikurangi 1, dia masih 3, 2 kurangi 2, 0, 16 kurangi 7 sama dengan 9.000. Jadi 3X sama dengan 9.000. Untuk mencari nilai X sama dengan 9.000 dibagi 3, hasilnya 3.000. X tadi dia sebagai apa? Apel. Kemudian kalau sudah ditemukan nilai X-nya, kita substitusikan nilai X ini ke dalam persamaan 2X ditambah Y sama dengan 8.000. 2 dikali tadi X-nya 3.000, ditambah Y sama dengan 8.000. 2 kali 3.000 sama dengan 6.000, ditambah Y sama dengan 8.000. Sehingga nilai Y sama dengan 8.000. 6.000-nya pindah ruas, dari semula itu dia positif, kalau pindah ruas dia jadi negatif, sehingga nilai Y sama dengan 2.000. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Jadi diperoleh nilai X dia adalah 3.000 dan nilai Y adalah 2.000. Nah, X ini tadi harga sebuah apel dan Y dia harga sebuah jeruk. Nah, carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear variabel berikut ini. Jadi misalkan di sini kita mempunyai dua persamaan, yakni 3X ditambah 4Y sama dengan 17, dan 5X ditambah 7Y sama dengan 28. Penyelesaiannya kita mengeliminasi dulu variabel X. Sehingga kita nolkan. Nah, kita kali dia dengan 3, karena 3 dan 5 ini dia mempunyai APK 15, jadi kita kali
dia 5, ini kali 3, hasilnya nanti 15 kurang 15, 0, 20 kurangi 21, negatif 1 atau negatif Y, 85 kurangi 84 sama dengan 1, sehingga Y sama dengan negatif 1, karena dia pindah ruas. Nah, kemudian kita substitusikan nilai Y ini ke dalam persamaan 3X ditambah 4Y, sama dengan 17. Maka diperoleh 3X ditambah 4Y sama dengan 17. 3X ditambah Y-nya kita masukkan tadi, negatif 1, sama dengan 17. Sehingga 3X sama dengan 17 ditambah 4 sama dengan 3X sama dengan 21. X itu sama dengan 21 dibagi 3. Hasilnya adalah 7. Jadi himpunan penyelesaian dari dua persamaan tersebut adalah 7 dan negatif 1. Karena nilai X-nya ketemu 7 dan nilai Y-nya ketemu negatif 1. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Kalau kecepatan ngomong ya. Misalnya kakak jelasinnya kecepatan, kalian ngomong ya. Nah, biar lebih paham, silakan kalian kerjakan contoh yang ada di yang kakak kasih. Silakan. Kalau udah ketemu nanti bisa langsung dijawab ya. Ada yang sudah? Halo? Kalian tahu nggak model matematika itu apa? Halo, apakah suara saya terdengar? Tidak tahu, Pak. Nah, jadi model matematika itu bagaimana kita mengatakan ini, kalimat ini dia ke dalam bentuk matematika. Seperti kan kita kan punya. Tadi kan penku mana ya? Nah, yang pertama itu kan kita punya 3 jeruk. Kemudian sebuah mangga. Terus sebuah jeruk dan 2 mangga. Kalau kita jadikan dia ke dalam bentuk model matematika, dia akan menjadi seperti ini. X ini dia sebagai jeruk, dan Y dia sebagai mangga. Dimisalkan X ini sebagai jeruk dan Y sebagai mangga. Yang pertama tadi kita punya 3 jeruk, jadi dia 3X. Karena X-nya jeruk, kemudian kita punya sebuah mangga, karena mangganya tadi itu Y, jadi dia hanya ditulis Y. Sama dengan 7.000. Persamaan kedua, sebuah jeruk tadi X, dia ditulis X, gini, ditambah 2Y, karena dia ada 2 mangga, hasilnya 6.500. Nah, ini disebut, ini sama ini dia itu disebut sebagai model matematika. Sampai sini paham nggak? Kalau misalnya kakak di sini punya 5 jeruk,
sama 3 mangga 8.000 deh. Model matematikanya jadi berapa? Jadi gimana? 5X ditambah 3Y sama dengan 8.000. Nah, jadi ini tuh namanya tuh model matematika. Gimana kalian menyatakan soal itu ke dalam bentuk matematika? Sampai sini bisa dipahami ya untuk model matematika? Bisa, Kak. Oke. Nah, tentukan harga dari masing-masing buahnya. Ada yang sudah tahu Saya, Kak. berapa? Harga jeruknya 1.500. Terus harga mangganya? Harga mangganya 2.500. Nah, benar. Kamu pakai cara yang tadi ya? Seperti tadi kan? Iya, Kak. Jadi kita cari dulu nilai X-nya itu berapa, atau nilai Y-nya, kita cari salah satu, kemudian kalau sudah ketemu salah satu, kita masukkan dia ke dalam bentuk persamaan untuk mengetahui nilai yang lain. Nah, kalau kita ingin membeli 10 jeruk dan 6 mangga, berarti kita harus bayar berapa? 30.000. Nah, tadi kan jeruknya harganya satunya 1.500. Jadi kalau kita beli 10 berarti 10 dikali 1.500. Terus mangganya itu harganya 2.500. Kalau kita beli 6 berarti 6 dikali 2.500. Hasilnya adalah 30.000. Jadi harga untuk 10 jeruk dan 6 mangga adalah 30.000. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Yang model matematikanya jadinya gimana? Model matematikanya jadinya gimana, Dek? Ada yang sudah? Belum, Kak. X-nya kita misalkan dia sebagai apa? Mobil, Kak. Mobil, Kak. Mobil. Y-nya dia sebagai motor. Persamaan pertama berarti gimana? 4X ditambah 5Y sama dengan 30.000. Persamaan kedua 5X ditambah 7Y sama dengan 39.000. 39.000. Nah, terus kita cari nilai apa? X dulu apa Y dulu? Kalau kita cari nilai X, berarti ini dikali berapa? Yang atas. 4 kali 5 berapa? 20. 5 kali 5? 25. 25. 30 kali 5? 150.000. 10. 5 kali 4? 20, Kak. 7 kali 4? 28. 39 kali 4? 100? 159.000. 156. 156.000. Terus kita kurangi.
Kita balik gak apa-apa ya. 150 dikurangi 156. 6.000. Sebenarnya dibalik juga nggak apa-apa sih. 25 kurangi 28 negatif 3. Ini X-nya kosong. Oke. Lalu sama dengan 3Y sama dengan 6.000. Y sama dengan 6.000. 3. 3. Y sama dengan 2.000. Y ini tadi apa? Motor. Motor. Terus kita masukkan dia ke persamaan yang salah satu. Kita pilih persamaan yang pertama ya. 4X ditambah 5Y sama dengan 30.000. 4X ditambah 5. Y-nya tadi berapa? 2.000. 2.000 kita masukkan. 30.000. 30.000. 4. 4X ditambah 4 kali 2.000? 10.000. 10.000 sama dengan 30.000. 10.000. 4X sama dengan 30.000. Dikurang 10.000. Karena dia pindah ruas, jadinya dia negatif. Jadi 4X sama dengan 20.000. X sama dengan 20.000 Bagi 4 sama dengan 5.000. berarti X-nya ketemu berapa? 5.000. X-nya 5.000, Y-nya 2.000. 2.000. Nah, jika terdapat 10 mobil, jadi ini udah ketemu, ini ketemu. Ketiga, jika terdapat 10 mobil dan 15 motor, berapa banyak uang yang didapatkan oleh tukang parkir tersebut? Termasukkan aja 10.000. 10 mobil dikali berapa per mobilnya? 5.000. 5.000 ditambah 15 motor. Per motor harganya berapa? 2.000. 10 kali 5.000? 50.000. 1.000. Tambah 15 kali 2.000? 30.000. 50 tambah 30 hasilnya? 80.000. Jadi uang yang didapatkan oleh tukang parkir tersebut adalah 80.000. Paham? Paham, Kak? Kita jawab semuanya. Oke. Satu lagi biar mantep. Kita kerjain bareng-bareng deh. Yang pertama, model matematikanya jadi gimana? X ini dia sebagai apa? Y-nya dia sebagai Halo? Halo? Apakah suara saya terdengar? Oke, persamaan yang pertama dia jadinya gimana? 6X ditambah 6X ditambah 3Y sama dengan 105.000. Oke, yang kedua 8X ditambah 5Y jadi 105. Caranya kayak tadi, kemudian ketemu berapa? Yang disamakan yang mana? Yang Y. Yang Y. Berarti ini dikali berapa? 5. Kali 3. 6 kali 5? 3. Enam kali 5 mana nih? Bukan. Ini 30 X ditambah 3 kali 5? 15Y 105 kali 5. Berapa, Dek? 525.000. 525. Kemudian yang ketiga 8 kali 3 berapa? 24X Tambah tambah 15Y 12. sama dengan berapa? 155 kali 3. 465. 465. Kurangi 525 dikurangi
465. Jadinya berapa? 60. 30 kurangi 24, 6. X. X 60 bagi 6. Berarti 10. 10.000 ya. Tadi ini kan nggak tak tulis nolnya. Ini 5.000. Ini juga 1.000. Jadi 60.000 dibagi 6 hasilnya 10.000. Nah, kemudian untuk harga gulanya kan udah ketemu, harga telur. Berarti 6X ditambah 3Y sama dengan 6 dikali 10.000 ditambah 3Y sama dengan 105. 60.000 ditambah 3Y sama dengan 105. 105.000 3Y sama dengan 105.000 dikurangi 60.000. Berapa, Dek? Hasilnya, Dek? 45.000. Berapa? 45.000, Kak. 45. Iya. Nah, 45 bagi 3. 15.000. 15.000. Jadi ketemu gulanya itu harganya 10.000, telurnya 15.000. Untuk yang ini gampang ya, tinggal dihitung sendiri. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada sudut pusat dan sudut keliling. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Sudut pusat adalah sudut yang titik. Sudutnya itu dia ada di pusatnya, ada di tengah-tengahnya. Sedangkan kalau sudut keliling itu, titik sudutnya itu dia ada di keliling lingkaran. Nah, jika sudut keliling dan sudut pusat pada lingkaran menghadap busur yang sama, maka ukuran dari sudut keliling itu sama dengan 1/2 dikali sudut pusat. Kalau dia menghadap busur yang sama. Busur ini yang miring ini loh. Nah, lingkaran di sini kita punya contoh lingkaran dengan titik pusat P dan jari-jari R dengan R sama dengan PB sama dengan PC. Maka sudut P itu sama dengan sudut BPC. Nah, karena dia itu titik sudutnya itu ada di pusat lingkaran, maka dinamakan sudut pusat. Sedangkan sudut A ini atau sudut BAC, karena dia itu titik sudutnya itu ada di sepanjang sisi lingkaran, dia disebut sebagai sudut keliling. Nah, sudut pusat dan sudut keliling, dia menghadap busur yang sama, sama-sama menghadap ke busur ini. Jadi, maka buktikan sudut P sama dengan 2 dikali sudut A, atau sudut A sama dengan setengah kali sudut P. Atau sudut A ini dia sama dengan setengah kali sudut P. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nah, proses pembuktian hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat lingkaran, itu misalkan pernyataan sudut A1 sama dengan sudut B. Alasannya kenapa? Karena sudut APB, nih, sudut APB itu sama kaki AP sama dengan PB, dia itu sama. Nah, AP dan PB ini dia dinamakan jari-jari atau R. Sedangkan sudut A2 atau yang ini, itu dia sama dengan sudut C. Kenapa? Karena sudut APC itu sama kaki dengan AP sama dengan PC. Dua-duanya ini sama-sama jari-jari. Nah, kemudian yang ketiga, pernyataan yang ketiga adalah sudut P1 sama dengan sudut ini P1. Sudut A1 ditambah sudut B. Ini A1 ditambah B. Sama dengan sudut A1 ditambah sudut A1. Sama dengan sudut 2A1. Alasannya kenapa? Karena sudut P1 dia sudut luar dengan APB. Nah, jumlah sudut dalamnya. Atau sama dengan jumlah sudut dalam. Sama dengan sudut A1 ditambah sudut B. Yang keempat,
sudut P2, mana P2? Ini P2. Dia sama dengan sudut A2 ditambah sudut C sama dengan sudut A2 ditambah sudut A2 sama dengan 2A2. Nah, sudut P2, alasannya kenapa? Karena sudut P2 ini dia merupakan sudut luar dari APC. Dia sudut luar. Nah, jumlah sudut dalamnya itu sudut A2 ditambah C. Yang kelima, sudut P1 ditambah sudut P2 sama dengan 2 sudut A1 ditambah 2 sudut A2. P1 dan P2, nih, kalau dia itu ditambah, maka dia akan menjadi sudut BPC. Atau sama dengan 2 dikali sudut A1 ditambah sudut A2. Sehingga sudut P ini sama dengan 2 sudut A. Atau sudut A dia sama dengan setengah sudut P. Nah, dari ini alasannya dari pernyataan 3 dan 4. Nah, kita perhatikan gambar di samping. Tentukan ukuran masing-masing sudut pada segitiga ABC jika derajat busur-busur lingkaran luarnya seperti yang diketahui pada gambar di samping. Nah, derajat sudut keliling sama dengan setengah dari sudut busur yang dihadapinya. Maka sudut A atau ini dia itu setengah kali busur CB. Jadi ini busur CB. A ini setengah kali busur CB sama dengan 55 derajat. Nah, kalau B, sudut B, dia itu setengah dari busur AC. Nah, jadi busur AC ini, dia kan sudutnya kan 90. Setengah dari 90 berarti kan 45. Sedangkan kalau C ini, dia itu rumusnya setengah dikali busur AB. Busur AB ini panjangnya adalah 90 ditambah 180. Setengah dari 180 ini sama dengan bentar 110 200. 80 derajat. Karena sudut C dan menghadap busur AB. Nah, cara lain menggunakan sifat jumlah sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Jadi sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A ditambah sudut B. Jadi 180 derajat dikurangi sudut A tadi 55 derajat ditambah sudut B 45 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat sama dengan 80 derajat. Jadi besar masing-masing sudutnya adalah sudut A 55 derajat, sudut B 45 derajat, dan sudut C adalah 80 derajat. Nah, perhatikan gambar di samping. Tentukan besar sudut AOB dalam derajat jika panjang busur AB sebagai berikut. Ada yang bisa? Oke, kakak kasih contoh yang pertama ya. Jadi kan rumusnya untuk mencari panjang busur itu adalah theta atau sudutnya itu dibagi 360 derajat dikali rumus lingkarannya itu. Jadi 2πr. Lingkaran. Jadi kalau kita 7/6 putaran itu, dia itu kan sama saja dengan 1 putaran ditambah 1/6 putaran. Benar nggak? 7/6, bentar. Nah, bentar. Kan 7/6, itu kan sama dengan 6/6 ditambah 1/6. 6/6 ini dia itu kan sama dengan 1 putaran. Benar nggak? Benar, Kak. Nah, tadi rumusnya kan untuk mencari panjang busur itu theta dibagi, theta ini sudutnya ya, dibagi 360 dikali, rumus apa itu? Ada yang tahu? Halo?
dia itu rumus keliling putaran. Keliling lingkaran atau satu putaran lingkaran ini. Jadi, dia itu rumusnya langsung saja. Karena AB itu sudah diketahui 1/6, yang kita cari berarti kan 1/6. Karena dia ini sudah satu putaran. Jadi, yang kita cari adalah 1/6. Dikali 2πr. Sehingga AB-nya tadi sudah diketahui theta per 360 derajat kali 2πr sama dengan, karena satu putaran 1/6 putaran berarti 1/6 dikali 2π/6, 2πr. Coret perkalian silang 6 kali theta sama dengan 360 kali 1 berarti kan 6 theta. Hasilnya itu nanti 6 theta sama dengan 360. Sehingga theta sama dengan 360 dibagi 60. Dibagi 60 dibagi 6. Berapa hasilnya, Dek? 60. 60. Nah, kalau untuk cara yang untuk 5/4 putaran, caranya gimana? Analog kayak tadi. Hasilnya berapa? Caranya sama. Berapa? 90. Ya, bisa ya. Tahu nggak yang lain 90 itu didapat dari mana? Benar 90. Yang lain tahu nggak 90 itu didapat dari mana? Bentar. Kan AB berarti kan dia tinggal 5/4 berarti kan 1/4 putaran. Satu putarannya 2πr. Nah, ini theta per 360 dikali 2πr sama dengan 1/4 kali 2πr. Nah, sama boleh dicoret, jadi 4 theta sama dengan 360. Theta sama dengan 360 dibagi 4. Hasilnya 90. Masih bingung? Bingung nggak? Tidak, Kak. Sudah jelas ya? Sudah, Kak. Jadi kalau dia itu 7/6 putaran, hasilnya 60 derajat sudutnya, panjang busurnya, kemudian untuk sudut AOB, kalau dia itu 5/4 putaran, sudutnya itu 90 derajat. Oke, nah, selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Tali sebuah bandul adalah 50 cm bergerak menempuh panjang busur 32 cm. Berapa derajat sudut yang dilalui bandul tersebut? Oke, langsung aja ya. Tadi rumusnya mencari panjang busur itu apa? Panjang busur itu sama dengan theta per 360 derajat 2πr. Ingat-ingat ya, ini rumusnya untuk mencari panjang busur. Nah, tali bandul ini dia itu sebagai jari-jari. Kemudian panjang busurnya itu dia adalah 32. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus, panjang busur tadi sudah diketahui yakni 32. Tetanya itu yang kita cari. Kemudian rumusnya 360 dikali 2
Pi ini kan nilainya kan kalau 3,14 sama 22/7. Nggak mungkin kan kalau ini kita masukkan Pi 22/7, karena dia bukan kelipatan 7. Tidak ada yang bisa dicoret, sehingga kita masukkan Pi-nya ini 3,14 ditambah jari-jarinya 50. 2 kali 50 kan 100. Berarti kalau 3,14 dikali 100 kan mundur 2. Jadinya kan 314. Sehingga nanti itu 360 ini pindah ruas ke sini. Jadi 32 kali 360 dibagi 2 kali 3,14 dikali 50 hasilnya 314. Sehingga tetanya nanti dia ketemu 36,69 derajat. Sampai sini paham? Apa masih bingung? Tidak, tidak Kak. Bisa dimengerti ya? Bisa Kak. Jadi ini sudah rumusnya, diingat-ingat untuk mencari panjang busur, rumusnya seperti ini. Theta dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran 2πr. Oke, selanjutnya fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat itu dinyatakan sebagai fungsi yang memiliki pangkat tertinggi dari 2 dengan demikian disebut fungsi kuadrat. Jadi misalkan di sini fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fx ini dia dinamakan sebagai domain atau daerah asal. Kemudian A ini dia sebagai koefisien X kuadrat. Koefisien itu angka yang ada di depan variabel. Kalau ini namanya variabel. Kalau C, dia itu kan tidak ada variabelnya. Dia dinamakan konstanta. Fx ini dia juga bisa disebut sebagai bayangan atau hasil dari X. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan domain dan kodomain. Perhatikan fx ini. Jadi, fx ini dia itu bentuk, kalau disebut y itu sama. Fx sama y itu artinya sama. Sama-sama daerah bayangan. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, untuk fungsi fx sama dengan 5, kita misalkan di sini kita punya fungsi 15 ditambah 4x dikurangi x kuadrat. Tentukan jika x sama dengan 3. Nah, kita masukkan karena di sini x-nya sama dengan 3, jadi 15 ditambah 4 kali 3 dikurangi x kuadrat 3 pangkat 2. 15, 4 kali 3, 12, 3 pangkat 2, 9. Jadi kalau X-nya itu diketahui 9, X-nya sudah diketahui, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan. Sehingga hasilnya adalah 15 tambah 12 kurangi 9, sama dengan 18. Jadi jika X-nya itu 3, maka nilai X sama dengan 18. Atau daerah bayangannya itu sama dengan 18. Nah, kalau misalnya bayangan dari negatif 2 dapat ditulis sebagai F negatif 2. Tinggal kita masukkan. Nah, 15 dikurangi 8 dikurangi 4. Hasilnya adalah 3. Jadi, bayangan dari negatif 2 adalah 3. Selanjutnya, pada fungsi fx kuadrat, x kuadrat ditambah 5x min 14. Tentukan nilai x jika fx-nya itu 0. Tinggal dimasukkan. Nah, kalau dia itu bentuknya 0 ya, jadi langsung aja pemfaktoran. Sebentar. Kita faktorkan. X kuadrat. Nah, X kuadrat kita taruh di sini. Nah, angka berapa kalau dia itu ditambahkan
hasilnya itu adalah 5, tapi kalau dia itu dikali, hasilnya itu negatif 14. Kan ini. 7 ditambah negatif 2, hasilnya berapa? Benar nggak? Benar. Nah, berarti kan 7 sama 2 nih angkanya. Nah, terus 7 sama 2 ini, 7 dikali 2, 7 dikali negatif 2, hasilnya berapa? Negatif 14. 4. Nah, berarti ketemu nilainya X ditambah 7 sama dengan 0. Atau X itu sama dengan negatif 7. Karena di sini dia itu positif, maka nanti hasilnya itu negatif. Karena di sini itu negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi jika fx sama dengan 0, maka terdapat dua nilai x, yaitu x1 sama dengan negatif 7 dan x2 sama dengan 2. Perhatikan soal selanjutnya. Diketahui fungsi x sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Itulah bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Berarti kan karena x-nya 3. Jadi kan f sama dengan 3. Sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3. Ganti semuanya x-nya pakai 3. Berarti dia itu berapa? 3 pangkat 2 berapa, Dek? 9. 4 kali 3? 12 dikurangi 5. Sehingga hasilnya adalah 16. Untuk F sama dengan negatif 2 juga sama. F sama dengan negatif 2. Tinggal dimasukkan aja. Negatif 2, 2 ditambah 4, negatif 2 dikurangi 5. Negatif 2 apakah 2? 4. Dikurangi 8, negatif 8, 5. 4 dikurangi negatif 8, negatif 4, negatif 4 kurangi negatif 5, berarti negatif 4 dikurangi 5, berarti negatif 9. Nah, nilai X yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 7. Jadi, caranya seperti ini. X kuadrat ditambah 4x min 5 sama dengan 7. Berarti x kuadrat ditambah 4x kurangi 5, pindah ruas, jadi negatif 7 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. X. X kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. X. Bilangan kalau yang ditambah dia hasilnya 4, kalau dikali hasilnya negatif 12, berapa? 6 sama Berapa? 6 sama min 2. 6 sama min 2. Sama dengan 0. Jadi, X-nya ini sama dengan yang pertama, kalau dia positif, berarti dia jadi negatif. Atau X sama dengan berapa? 2. 2, karena dia negatif, jadi di sini jadi positif. Kalau yang nomor terakhir,
fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 8. Berarti x kuadrat ditambah 4x kurangi 5 minus, kalau pindah ruas jadi plus dengan 0. Jadi x kuadrat tambah 4x tambah 3 hasilnya 0. Pemfaktoran kalau ditambah, kalau operasi penjumlahan hasilnya 4, kalau operasi perkalian hasilnya 3. Angka berapa? Angka berapa? Kalau ditambah 4, kalau dikali 3. Ada yang tahu angka berapa? Kalau ditambah dia jadi 4, tapi kalau dikali dia jadi 3. Tiga satu. 3, kemudian ini 1. X sama dengan negatif, 3. terus X sama dengan negatif. Negatif 1. Oke. Nah, dari keempat soal ini, masih ada yang dibingungkan penyelesaiannya? Tidak ada, Pak. Tinggal disubstitusikan. Nah, ini dibuat latihan aja ya. Bisa di-capture dulu untuk latihan mandiri, karena waktunya sudah habis. Sudah? Caranya sama kayak tadi, Dek. Kalau sudah, bisa saya stop share. Sudah di-capture? Sudah, Pak. Oke. Stop sharing ya. Oke, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Sore. Sore, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih.